Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beria Ainur Majid dengan NIM 255019107. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kimia organik yang berjudul Kajian struktur molekul dan mekanisme reaksi pada obat sintesis, yaitu benzokain. Alasan saya memilih benzokain adalah karena senyawa ini merupakan salah satu anestesi lokal yang cukup sering digunakan dalam bidang kesehatan dan memiliki struktur kimia yang menarik untuk dipelajari. Selain itu, sintesis benzokain juga melibatkan konsep-konsep penting dalam kimia organik, seperti gugus fungsi, reaksi esterifikasi, serta hubungan antara struktur molekul dan aktivitas biologisnya. Pada presentasi ini, saya akan membahas mengenai pengenalan benzokain, struktur molekul, identifikasi gugus fungsi, stereokimia, hubungan struktur dan aktivitas atau SAR, hingga faktor-faktor yang memengaruhi sintesis benzokain. Benzokain merupakan obat anestesi lokal yang termasuk dalam golongan ester. Senyawa ini pertama kali disintesis oleh Edward Richard pada akhir abad ke-19 sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan kokain, pada masa itu digunakan sebagai anestesi lokal. Sebagai anestesi lokal, benzokain bekerja dengan cara menghambat transmisi sinyal nyeri pada saraf. Secara lebih spesifik, benzokain menghambat kanal natrium berpintu voltase atau voltage gate sodium channel yang terdapat pada membran sel saraf. Ketika kanal natrium terhambat, ion natrium tidak dapat masuk ke dalam sel, sehingga proses depolarisasi tidak terjadi. Akibatnya, impuls saraf tidak dapat diteruskan dan sensasi nyeri tidak sampai ke otak. Salah satu keunggulan benzokain adalah onset kerjanya yang relatif cepat, sehingga sering digunakan pada sediaan topikal seperti gel, salep, semprotan, maupun obat kumur. Meskipun demikian, penggunaan benzokain tetap memiliki beberapa risiko dan efek samping. Salah satunya adalah methemoglobinemia, yaitu kondisi ketika hemoglobin mengalami perubahan bentuk, sehingga kemampuannya membawa oksigen menurun. Selain itu, beberapa individu juga dapat mengalami reaksi alergi atau hipersensitivitas terhadap golongan ester. Oleh karena itu, pemahaman mengenai struktur dan sifat kimia benzokain menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana senyawa ini bekerja, serta bagaimana proses sintesisnya dapat dilakukan secara optimal. Struktur molekul. Benzokain memiliki nama IUPAC yaitu etil 4-aminobenzoat. Dari nama tersebut, sebenarnya kita sudah dapat mengetahui bahwa bagian penting dari strukturnya, molekul benzokain tersusun atas tiga komponen utama. Komponen pertama adalah gugus amino atau NH2 yang berada pada posisi terhadap gugus ester. Komponen kedua adalah cincin benzena aromatik yang menjadi kerangka utama molekul. Dan komponen ketiga adalah gugus ester atau COOET yang terbentuk dari reaksi antara asam karboksilat dan etanol. Ketiga komponen tersebut tidak hanya menentukan bentuk molekul, tetapi juga menentukan sifat fisika, sifat kimia, serta aktivitas biologis benzokain. Dalam kimia farmasi, perubahan kecil pada struktur molekul seringkali dapat menyebabkan perubahan besar pada aktivitas otak. Karena itu, analisis struktur molekul menjadi salah satu tahap penting dalam pengembangan obat. Identifikasi gugus fungsi. Selanjutnya adalah identifikasi gugus fungsi. Fungsi yang terdapat pada benzokain. Gugus fungsi pertama adalah amina primer atau NH2. Gugus ini bersifat basa karena memiliki pasangan elektron bebas pada atom nitrogen.
Keberadaan gugus amino berkontribusi terhadap interaksi benzokain dengan target biologisnya, sehingga berpengaruh terhadap aktivitas farmakologis. Gugus fungsi kedua adalah cincin benzena aromatik. Cincin aromatik memberikan sifat lipofilik yang atau mudah larut dalam lemak. Sifat ini sangat penting karena membran sel saraf tersusun atas lapisan lipid. Dengan demikian, benzokain dapat lebih mudah menembus membran dan mencapai lokasi kerjanya. Gugus fungsi yang ketiga yaitu ester. Gugus ester dikenal relatif mudah mengalami hidrolisis di dalam tubuh. Proses hidrolisis ini dapat memengaruhi metabolisme dan lemak kerja obat. Ketiga gugus fungsi tersebut bekerja secara bersama-sama, sehingga menghasilkan karakteristik benzokain yang kita kenal sebagai anestesi lokal. Serokimia, isomer, dan karakternya. Dalam pembahasan serokimia, benzokain termasuk molekul yang relatif sederhana. Benzokain tidak memiliki pusat kiral karena tidak terdapat atom karbon yang terikat pada 4 gugus berbeda. Akibatnya, benzokain tidak memiliki pasangan enantiomer atau isomer optik. Selain itu, sebagian besar kerangka molekul benzokain bersifat planar atau datar karena dipengaruhi oleh keberadaan cincin aromatik dan sistem ikatan rangkap terkonjugasi. Karena tidak memiliki pusat kiral, benzokain juga tidak memiliki konfigurasi R maupun S. Benzokain tidak mampu memutar bidang polarisasi cahaya, sehingga tidak menunjukkan aktivitas optik. Informasi stereokimia seperti ini penting dalam bidang farmasi karena banyak obat yang memiliki aktivitas yang berbeda antara isomer satu dengan isomer lainnya. Namun, dalam kasus benzokain, aktivitas biologisnya tidak dipengaruhi oleh konfigurasi stereokimia karena memang tidak memiliki pusat kiral. Hubungan struktur dan aktivitas SAR. SAR, atau Structure Activity Relationship, merupakan kajian yang mempelajari hubungan antara struktur kimia dengan aktivitas biologi suatu senyawa. Pada benzokain, cincin aromatik berfungsi membantu penetrasi ke dalam membran lipid saraf. Semakin baik kemampuan menembus membran, maka semakin efektif obat mencapai target kerjanya. Selanjutnya, gugus amino pada posisi para memiliki peran yang sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa apabila gugus amino ini dimodifikasi atau diblok, aktivitas anestesi dapat berkurang bahkan hilang. Kemudian, terdapat rantai ester yang menghubungkan cincin aromatik dengan gugus alkil. Perubahan panjang rantai ini dapat mempengaruhi potensi anestesi. Namun, peningkatan potensi tidak selalu terjadi secara terus-menerus, karena pada titik tertentu, kelarutan dalam air akan menurun. Hal yang menarik dari benzokain adalah tidak adanya gugus amino tersier, seperti yang ditemukan pada beberapa anestesi lokal lainnya. Karena itu, benzokain lebih banyak berada dalam bentuk netral sehingga lebih mudah berdifusi ke membran lipid. Pembahasan SAR membantu kita memahami mengapa benzokain memiliki aktivitas anestesi dan bagaimana modifikasi struktur dapat menghasilkan senyawa baru dengan sifat yang berbeda. Mekanisme reaksi sintesis benzokain. Sintesis benzokain umumnya dilakukan melalui reaksi esterifikasi Fischer. Reaksi ini melibatkan asam p-aminobenzoat sebagai bahan awal dan etanol sebagai alkohol yang akan bereaksi. Dalam kondisi asam, gugus karbonil pada asam p-aminobenzoat mengalami protonasi sehingga menjadi lebih reaktif. Selanjutnya, molekul etanol bertindak sebagai nukleofil yang menyerang atom karbonil tersebut.
Setelah melalui beberapa tahap pembentukan dan pemutusan ikatan, akhirnya terbentuk molekul ester, yaitu benzokain, serta molekul air sebagai produk samping. Reaksi esterifikasi Fischer merupakan salah satu reaksi yang paling banyak dipelajari dalam kimia organik, karena menjadi dasar sintesis berbagai senyawa ester yang digunakan dalam industri farmasi, makanan, dan kosmetik. Reaktivitas dan klasifikasi reaksi. Berdasarkan mekanismenya, pembentukan benzokain termasuk ke dalam reaksi substitusi asil nukleofilik. Pada reaksi ini, terjadi penggantian gugus hidroksil pada asam karboksilat oleh gugus alkoksi yang berasal dari etanol. Reaksi ini juga termasuk reaksi kondensasi, karena menghasilkan molekul kecil berupa air sebagai produk samping. Salah satu karakteristik penting dari esterifikasi Fischer adalah sifatnya yang reversibel. Artinya, benzokain yang sudah terbentuk masih dapat kembali menjadi asam p-amino benzoat dan etanol apabila kondisi reaksinya mendukung, karena itu diperlukan strategi tertentu untuk menggeser kesetimbangan ke arah produk. Faktor penentu reaksi. Terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan sintesis benzokain. Faktor pertama adalah penggunaan katalis asam sulfat. Katalis ini berfungsi meningkatkan reaktivitas gugus karbonil, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Faktor kedua adalah suhu refluks. Dengan melakukan refluks pada suhu didih etanol, reaksi dapat berlangsung lebih efektif tanpa kehilangan pelarut akibat penguapan. Dan faktor ketiga adalah penggunaan etanol absolut berlebih. Menurut prinsip Le Chatelier, penambahan salah satu reaksi akan menggeser kesetimbangan menuju pembentukan produk. Karena itu, penggunaan etanol berlebih menjadi salah satu cara penting untuk meningkatkan hasil sintesis benzokain. Evaluasi dan perbaikan proses. Dalam praktik sintesis, rendemen yang diperoleh tidak selalu mencapai 100%. Rendemen kasar dapat mencapai sekitar 69,5%. Namun, setelah dilakukan rekritalisasi, biasanya jumlah produk akan berkurang. Hal ini terjadi karena sebagian produk ikut larut dan terbuang selama proses pemurnian. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, para peneliti mengembangkan rute sintesis alternatif yang menggunakan asil halida yang bersifat lebih reaktif dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kesetimbangan reversibel. Selain itu, perkembangan teknologi juga memungkinkan penggunaan sistem continuous flow yang mampu meningkatkan efisiensi proses sintesis sekaligus mengurangi limbah. Pendekatan-pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sintesis obat terus berkembang untuk memperoleh hasil yang lebih efektif dan ekonomis. Sebagai kesimpulan, benzokain merupakan anestesi lokal golongan ester yang memiliki struktur sederhana, namun sangat menarik untuk dipelajari. Strukturnya terdiri atas gugus amino, cincin aromatik, dan gugus ester yang masing-masing memiliki peran penting terhadap aktivitas biologisnya. Benzokain tidak memiliki pusat kiral sehingga tidak menunjukkan aktivitas optik. Hubungan struktur dan aktivitas menunjukkan bahwa setiap bagian molekul berkontribusi terhadap kemampuan anestesi lokal yang dimiliki benzokain. Selain itu, sintesis benzokain melalui reaksi esterifikasi Fischer dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti katalis, suhu, dan kesetimbangan reaksi. Dengan memahami struktur dan mekanisme sintesis benzokain, kita dapat lebih memahami bagaimana konsep-konsep kimia organik diterapkan dalam pengembangan obat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.